Kita akan beralih ke informasi yang lain, pemirsa. Sejumlah media massa asing menjadikan catatan Wikileaks tentang Ibu Ani dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai berita utama mereka. Nah, catatan Wikileaks ini menguak bagaimana peran Ani Yudhoyono dalam pemerintahan Indonesia sehingga menjadi alasan Australia menyadap ibu negara ini. Adalah koran The Australian dengan judul "Mengapa Mata-Mata Australia Intens Melakukan Penyadapan Kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono Seakan Ingin Memberitakan Kekuasaan yang Disebut A Cabinet of One". Dalam situsnya theaustralian.com tertanggal 14 Desember 2013 menguraikan urutan rencana rahasia Australia yang menargetkan memata-matai ibu negara Ani Yudhoyono. Situs ini merujuk pada 9 poin Wikileaks yang berisi alasan Australia melakukan penyadapan terhadap ibu negara ini. Di antaranya, posisi Ani Yudhoyono yang berperan aktif dalam karir politik SBY dan menjadi satu-satunya orang yang dipercaya SBY saat mendapat masalah. Ani Yudhoyono juga kerap membatasi akses para penasihat kepada presiden dan memiliki ambisi tinggi menyusung anaknya menjadi capres 2019 mendatang. Di poin lain juga menyebutkan bahwa Presiden Yudhoyono tidak lagi berdaya menghadapi pengaruh istrinya. Bahkan Mensesnek Sudi Silalahi dikabarkan sempat mengajukan pengunduran diri karena tidak tahan dengan situasi istana. Merujuk dari alasan-alasan penyadapan Ani Yudhoyono yang dilansir Wikileaks, The Australian akan menyimpulkan tulisannya dengan menyebut sosok Ibu Ani Yudhoyono sebagai perempuan cerdas yang mampu mempengaruhi keputusan suaminya. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa ibu negara Ani Yudhoyono tidak terlibat dalam urusan politik maupun pengambilan kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden. Nah, menurut Julian, dalam merumuskan kebijakan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri di kabinet. Saya bisa pastikan bahwa tidak benar sama sekali kalau dispekulasikan bahwa ibu negara terlibat atau setidaknya mencampuri urusan hal-hal yang sifatnya strategis, kebijakan strategis negara yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Saya bisa menjamin bahwa peran ibu negara di sini adalah sebatas ibu negara, jadi tidak memasuki ranah politik atau kebijakan-kebijakan strategis yang akan diputuskan atau sedang dipertimbangkan oleh Bapak Presiden. Saya pastikan itu. Untuk perumusan kebijakan beliau dengan dibantu oleh tentu menteri-menteri di dalam kabinet ini, di samping tentunya juga melibatkan peran dari anggota Dewan Penasihat Presiden.